Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Alaikum, bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Tapi sebelumnya, saudara yang belum, tolong subscribe. Yang sudah, terima kasih karena sudah subscribe. Tolong klik itu lonceng tanda notifikasi, klik juga like, serta share kepada teman-teman saudara sebanyak mungkin. Dan kalau saudara ingin merasa tergerak, ingin membantu pelayanan kami, saudara bisa mengirimkan persembahan kepada alamat bank yang ada di depan itu. Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut tentang iman Rasuliah Ortodoks ini, dan saudara mau ikut belajar, saudara bisa menghubungi Romo Yakobus yang nomor teleponnya ada di depan. Dan kalau saudara ingin belajar lebih akademis lagi, kami punya sekolah teologi online, ya semacam kursol. Saudara bisa menghubungi Bapak Thomas Artemius Thomas Matulesi yang juga nama HP-nya ada di depan itu. Kami juga punya buku-buku menerbitkan buku-buku rohani. Misalnya ini yang terbaru. Ini adalah perjalanan seorang peziarah dan peziarah meneruskan perjalanan. Ini terjemahan aslinya bahasa Rusia ya. Itu berbicara tentang seorang peziarah rohani yang mencari guru-guru rohani di dunia Ortodoks di Rusia waktu itu mengenai cara bagaimana melaksanakan doa puja Yesus dan memahami kitab pegangan kita kerohanian Ortodoks namanya Filokalia. Saudara akan merasa tertarik nanti membaca ini karena ini bukunya ini berbentuk cerita, jadi mudah. Dan tujuannya nanti untuk saudara mau mempelajari lebih dalam tentang spiritualitas Ortodoks. Ini ada buku namanya Tangga Pendakian Ilahi, ditulis oleh Bapak Suci Yohanes Klimakos, seorang rahib di Gunung Sinai pada tahun 600 Masehi. Tapi karena buku ini agak dalam isinya, mungkin kalau saudara yang belum memahami, saudara perlu buku tuntunannya ini. Ini namanya adalah Mendaki Ketinggian. Jadi kalau saya boleh usulkan, saudara beli ini dulu, baca ini, lalu baca ini, baru baca yang ini. Nah, untuk beli buku-buku ini, saudara bisa bertanya kepada Ibu Theodora, yang nomor teleponnya juga ada di depan tadi. Ya. Nah, kalau saudara ingin berkunjung ke parokia kami atau ke salah satu dari komunitas kami, saudara bisa nanti tunggu sampai akhir. Nanti di akhir daripada pelajaran ini akan didaftar di situ. Saudara akan bisa lihat. Terima kasih. Kali ini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari saudara Andre dari Semarang. Maaf saudara Andre, ini pertanyaan udah setahun yang lalu. Maaf karena kesibukan saya tidak bisa menjawab. Pertanyaan saudara Andre ini, kenapa Tuhan seperti tidak peduli pada orang Afrika di pedalaman yang kekeringan, padahal mereka cuma minta hujan atau air? Ada orang ateis yang menyatakan tidak percaya pada Tuhan karena ini. Baik, saudara Andre. Dunia yang kita diami sekarang menurut kitab suci bukanlah dunia seperti ketika diciptakan. Dengan taman Edennya di mana Adam berada. Akibat bujukan iblis, seperti yang tertera di dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Terus, ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-samanya dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Agar manusia tadinya dilarang makan buah itu. Kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari engkau makannya,
engkau mati. Berarti kalau mereka tidak pernah makan, ya tidak pernah mati. Mengapa mereka mati? Karena mereka memberontak, mereka tidak taat kepada Allah sehingga akhirnya terputus hubungannya dengan Allah. Dan di dalam Kejadian 36 itu mereka makan, berarti mereka akhirnya kena akibatnya. Akibatnya apa? Ayat 17. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan darinya, maka terkutuklah tanah. Tanah akhirnya terkutuk. Dan efeknya apa? Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah yang Nah, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Ya, susah payahnya berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Terus? Semak duri dan rumput duri. Nah, yang dihasilnya semak duri dan rumput duri lah. Dalam kasusnya orang Afrika, mereka juga mengalami susah payah itu. Tapi susah payahnya bukan dalam bentuk semak duri dan rumput duri. Susah payahnya adalah dalam hal kekeringan, tidak ada air, tidak ada hujan. Itu salah satu bentuk kesalahan. Dan ini bukan Allah tidak adil. Ini efek dari kutuk akibat manusia melakukan dosa itu. Manusia memberontak terhadap Allah ini. Jadi bukan masalah Allah pilih kasih. Itulah keadaan orang yang berada dalam alam yang sudah jatuh. Itu contohnya saja. Kenapa sih ada orang yang diabetes yang satu efeknya begini, kena pada jantungnya, yang satu efeknya kena pada kulitnya, yang satu kenanya pada apa? Ya terserah bagaimana itu nanti diabetes itu efek daripada diabetes itu mengeluarkan efeknya dalam tubuh. Nah, ini juga kutuk itu bisa munculnya macam-macam. Nah, dan dalam kasusnya orang Afrika, kutuknya itu munculnya tidak ada air, kesulitan ini, kesulitan itu. Dari orang lain ya lain lagi nanti kutuknya. Jadi ini bukan karena Allah tidak adil, bukan Allah tidak peduli, tetapi kita semua hidup di dalam alam yang sudah jatuh. Dan di dalam alam yang sudah jatuh ini dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, selama diam dalam kemah ini, dalam tubuh ini, dalam yang jasmani ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Jadi perluannya beda-beda, masing-masing orang, masing-masing suku, masing-masing tempat di dunia ini beda-beda. Tapi semuanya ada kesulitan-kesulitan ini, efek daripada dosa itu. Efek daripada kutuk tadi, efek daripada kejatuhan itu. Jadi ini bukan karena Allah tidak adil. Ada masalah karena masalah negaranya perang terus gitu ya. Masalah semuanya miskin dalam negara itu. Dan macam-macam. Saudara Andri, saya kira itu yang dapat saya jawab. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.